Welcome to Tech Channel. Tadi gue baru baca ya, buat kalian yang masih nonton pakai masih pakai antena gitu ya, katanya TV analog tuh bakal dimatikan. Sebenarnya kalau mungkin buat teman-teman yang udah pakai TV kabel sih harusnya nggak masalah ya. Nah, cuman kalau misalnya kalian masih ada menggunakan pakai TV analog, gue punya solusi buat kalian. Oke? Dan kalau misalnya kita pakai antena nih, seringkali kan juga kayak gambarnya nggak terlalu bagus gitu gak sih? Ya tergantung tempat lah. Nah cuman gue ada alat ya. Ini alatnya dari tangan gue. Ini namanya adalah Tanaka T2 ya. Dimana alat ini sebenarnya kalau misalnya lo pakai dari antena lo, jadi ini tetap perlu antena. Jadi antena nanti disambung ke sini dan nanti ke TV kalian. Dan itu hasilnya bener-bener bagus. Kayak lo pakai TV kabel aja gitu. Tapi channelnya tetap channel lokal pada umumnya gitu. Nah di sini ada manual booknya nih. Terus di sini kita mendapatkan sebuah kabel power ya. Dan untuk portnya yang seperti ini nih, kurang lebih nih portnya. Selanjutnya di sini kita dapat remote. Untuk remote-nya ini dia itu udah dapat baterai bawaannya juga ya. Jadi udah enak di sini untuk remote-nya. Sini kita juga mendapat kabel RCA. Kalau misalnya kalian masih mau colokin ke TV kalian yang masih belum ada HDMI-nya ya, masih bisa pakai ini. Dan yang terakhir sudah pasti ini STB-nya mereka nih. Ini untuk STB-nya dia bahannya kalau misalnya gue lihat ya, nih kalian bisa lihat juga di sini plastik bahannya. Oke, kita bakal bahas dari beberapa port yang dipunya dulu ya. Actually ini sih sebenarnya cukup lumayan lengkap juga untuk port-portnya mereka. Tombol power, turn on, turn off ya di bagian sini nih. Selanjutnya di sini ada ini untuk channel ya, channel up, channel down. Nih channel up, channel down. Terus selanjutnya di sini ada tombol plus dan minus ya untuk volume up, volume down. Oke, terus di bagian samping satunya lagi itu ada port USB Type A. Ini cuma satu doang. Cuman tenang karena di sini ada satu lagi di belakang sebenarnya. Oke, kalau yang dari paling kiri ini tuh dia untuk nyolok antena kalian. Nah, kalau yang ini itu untuk loop out ya. Ini untuk ngehubungin sinyal antena analog kalau misalnya di tempat kalian itu belum ada sinyal antena digital ya. Selanjutnya di sini ada USB Type A lagi. Di sini ada HDMI ya. Jadi kalau misalnya buat TV-TV yang modern ini juga udah bisa nih. Terus di sini ada buat RCA-nya dan yang terakhir di sini untuk kabel power. Oke, ini untuk port powernya kita langsung colokin aja. Kabel power di sini juga ada LED-nya, surely. Kalau misalnya kalian nanti bisa tahu nih untuk turn on, turn off-nya dan segala macam. Dan kalau misalnya udah nyala kayak gini, kalian tinggal konekin aja ke TV kalian. Nah, kalau misalnya konekin ke TV kalian di sini itu memang perlu menggunakan antena ya. Jadi pertama nanti akan colokin dulu ini ke antena kalian. Oke, terus kalau misalnya kalian pakai HDMI, coloklah HDMI-nya ke sini. Terus ya kalau misalnya RCA ya udah tinggal colok RCA-nya. Nah, di sini ada penyetingan dulu untuk mereka cari saluran TV-nya. Yang perlu di make sure adalah kalian harus isi kode posnya sesuai dengan alamat kalian. Sisanya itu sama aja ya. Jadi sisanya terserah aja kalian mau tulis di by default juga sebenarnya nggak masalah. Setelah udah oke semua, langsung aja kita klik cari siaran. Nah, di sini udah mulai nyari, pas udah ketemu dan kalian sebenarnya udah bisa pakai deh. Pada saat dia udah gambarnya udah nyala dan kalian bisa ganti-ganti ini pakai remote kalian. Di sini ada beberapa tips juga buat kalian. Kayak misalnya kalian pengen tahu nih channelnya nih, ini lagi ada acara apa sih? Nah, kalian klik info aja. Klik info yang di sini nih sekali. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu untuk kekuatan sinyalnya, kalau kekuatan sinyal itu masih oke apa enggak, kalian tinggal klik infonya 2 kali. Tetet. Nah, nanti akan keluar tuh informasinya. Untuk di remote ini sebenarnya macam-macam juga. Kalian bisa ngerekam kalau misalnya nih kalian lagi biasa kalau sinetron kan nggak bisa ditinggal ya. Misalnya nonton sinetron dan segala macam, tapi kalian hari itu tuh nggak bisa gitu. Nah, kalian bisa nih ngerekam nih pakai TV ini ya. Jadi kalian tinggal klik record di sini aja, jebret, dan habis itu kalian record. Nah, cuman harus di make sure pada saat kalian record itu kalian harus punya USB-nya ya, biar bisa record dan bisa ada tempat penyimpanannya. Kalau enggak dia nggak bakal bisa. Selanjutnya ini tuh bisa juga buat bisa ganti-ganti nama channel. Nih pakai tombol hijau di sini nih kalian bisa ganti-ganti nama channelnya. Tapi menurut gua ini sih nggak terlalu penting-penting banget ya. Kayaknya gue juga nggak bakal pakai juga sih. Dan di sini menarik, gue pengen kasih tahu ke kalian ini tuh bisa juga untuk ngebatasin beberapa channel-channel yang menurut kalian ini nggak cocok juga buat anak-anak ya. Tinggal klik menu yang ada di sini nih. Kalian klik menu. Habis kalian klik menu, di sini kalian ke sistem nih. Nah, ke sistem, dan setelah itu di sini ada tulisan untuk bimbingan orang tua. Untuk password bawaannya di sini jangan bingung, kalian klik aja 00000. Jadi nolnya ada 6 kali. Dan di sini kalian tinggal pilih usianya 4 sampai 18 tahun sesuai dengan usia anak kalian gitu. Di sini kalian juga bisa ganti passwordnya kalau misalnya kalian nggak mau 000 gitu ya. Ya udah kalian tinggal ke kontrol kunci di sini dan habis itu kalian tinggal ganti password baru yang mau. Tapi kan kalau misalnya zaman modern sekarang kan kayak udah nggak zaman ya nonton TV ya. Semua juga udah smart
Smart TV dan segala macam. Cuman Tanaka ini juga tidak mau kalah gitu ya. Jadi nggak cuman siaran di analog doang yang bisa, tapi ini juga bisa. Kalian bisa pakai wifi, kalian bisa nonton WeTV, kalian bisa nonton YouTube ya, TikTok gitu segala macam, ini bisa dengan menggunakan dongle-nya mereka. Ini dia untuk donggelannya. Tapi untuk dongle ini beli terpisah ya, jadi tidak include di dalam boxnya. Oke, kalau misalnya kita ini di sini kita bisa putar-puterin ya, kita bisa putar-puterin semau-maunya. Nah terus habis itu dongle-nya dicolok di bagian belakang sini nih. Nah ini kan ada USB ya, USB Type A, dan ya udah di sini tinggal dicolokin aja. Setelah ini kalian langsung ke menu pengaturan dulu ya, menu WiFi. Kalian ke menu WiFi, habis itu kalian tinggal pilih WiFi, terus masukin deh WiFi-nya yang mana, WiFi kalian, dan masukin passwordnya. Udah sih sebenarnya simple kayak gitu doang, dan akhirannya kalian di sini udah bisa deh nonton siaran, bukan siaran sih, nonton kayak YouTube, WeTV, TikTok dan segala macamnya itu udah bisa. Yang terakhir di sini juga buat ngelihat ramalan cuaca ya. Gue juga nggak tahu ini apakah se-works itu atau tidak, apakah kita bakal bener-bener ngecek cuaca di sini, karena ya memang di mana-mana sekarang udah ada sih ya handphone dan segala macem. Tadi kan gue ngomong-ngomong soal di handphone ya. Di handphone ini juga bisa kita nonton siaran TV-nya itu lewat handphone kita, Pak. Caranya gimana? Nah, caranya itu adalah dengan kalian download Supercast. Tapi sayangnya cuma ada di Android doang. Oke, jadi buat ya pengguna iPhone ya, itu tidak bisa menggunakan Supercast ini. Tapi semoga aja nih nanti kedepannya si Tanaka nih adain buat di App Store juga ya. Kalian tinggal ke settingannya ya. Oke, kalian setting. Setelah kalian udah setting seperti ini, udah kalian tinggal pilih deh untuk menunya. Kalian tinggal pilih siaran yang mana yang kalian mau. Setelah itu udah beres, kalian bisa nonton di handphone kalian. Buat kalian yang pengen beli setup boxnya, buat kalian yang pengen beli Tanaka T2 ini, kalian langsung aja klik linknya ada di description di bawah. Itu gue udah taruh semuanya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau misalnya kalian yang punya dan kalian pengen nambahin juga boleh, tinggalin aja di kolom komen, alright? See you di review-review gue berikutnya. Jangan lupa dibuat di subscribe, follow, share, dan segala macamnya. Anyway, kita juga ada di TikTok. Ya, boleh langsung kunjungin TikTok kita aja di tech-tech-id. Oke, thank you so much yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. See you teman-teman semua. Bye.